Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Dekan Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kepada mahasiswa-mahasiswa baru, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Mari bersama Fakultas Teknik kita meraih masa depan yang lebih baik. Selamat datang dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eng Ibnu Susanto Joyosmito STMN selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik mengucapkan selamat datang dan semoga sukses bersama Fakultas Teknik. Saya Ahmad Muhajir STMT selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik mengucapkan selamat datang dan semoga sukses bersama Fakultas Teknik. Saya Bungaran Sain SSI APT MM selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik mengucapkan selamat datang dan semoga sukses bersama Fakultas Teknik. Saya Dr. Andus Soleh Nanti, Ketua Program Studi Teknik Industri mengucapkan selamat datang dan semoga sukses bersama Fakultas Teknik. Saya Insinyur Hernowo Widodo MT selaku Ketua Program Studi Teknik Kimia Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengucapkan selamat datang dan semoga sukses bersama Fakultas Teknik. Saya Sofia Santi Meirani STMT, Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengucapkan selamat datang dan semoga sukses bersama Fakultas Teknik. Saya Abdullah Rizky Agusman, Magister Teknik selaku Ketua Program Studi Teknik Perminyakan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengucapkan selamat datang dan semoga sukses bersama Fakultas Teknik. Selamat datang dan semoga sukses bersama Fakultas Teknik. Fakultas Teknik bersatu menuju Barat Jaya Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berdiri pada tahun 1995. Fakultas Teknik Ubarajaya atau Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terdiri dari program studi yaitu Teknik Industri, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, dan Teknik Perminyakan. Visi dari Fakultas Teknik adalah tahun 2022 Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menuju pada perguruan tinggi unggulan di bidang keteknikan khususnya di Indonesia yang berbasis security, berwawasan kebangsaan, serta berperan aktif di dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian sekilas tentang Fakultas Teknik. Fakultas Teknik bersatu menuju Ubarajaya Unggul.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Teknik kepada para mahasiswa baru. Semoga Anda dapat meraih sukses ke depannya dengan bergabung bersama Fakultas Teknik Ubarajaya. Untuk sekarang, untuk PPKMB kali ini, saya sebagai Wakil Dekan 1 akan coba memaparkan tentang bidang saya, yaitu terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Apa itu Tridharma? Yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga ini harus menjadi suatu kayak siklus gitu ya. Setelah ada pengajaran, kita bisa melakukan penelitian, hasilnya kita implementasikan, diseminasikan di masyarakat. Setelah itu, pengalaman tersebut kita juga kembalikan lagi sebagai bentuk pengajaran. Nah, sebelumnya perkenalkan diri saya, karena tak kenal maka tak sayang. Saya adalah, nama saya Ibnu Susanto Joyosmito. Rumah saya cukup jauh ya, di Ciputat. Jadi saya melewati 3 provinsi kalau ke sini. Lalu itu nomor telepon saya tertera di situ. Apabila membutuhkan silakan kontak saya. Saya menyelesaikan S1 saya di Universitas Indonesia di Teknik Industri ya, Teknik Industri. Lalu saya melanjutkan S2 dan S3 saya di Osaka University di Jepang. Setelah itu saya bekerja di sana. Jadi kalau riwayat pekerjaan saya sebelumnya praktisi. Setelah lulus kuliah saya kerja di industri sekitar 8 tahun. Saya kerja di PT Goodyear pertama kali sebagai staff engineer, perusahaan Amerika. Setelah itu saya pindah ke PT Daystar Colors, perusahaan Jerman. Setelah itu saya melanjutkan studi S2 dan S3 di Jepang. Lalu saya sempat diberi kesempatan menjadi pengajar di sana. Setelah itu saya pulang ke tanah air dan saya bergabung di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini. Sekarang sebagai dosen tetap, saya juga diberi tugas sebagai Wakil Dekan 1. Nah, itu perkenalan singkat dari saya ya. Nah, terkait dengan perkuliahan, tentunya di era sekarang ini mungkin nanti kita akan lebih banyak bertemu di ruang maya ya gitu ya. Tapi apabila nanti sudah normal, maka tata perkuliahan ketika kita berada di kelas, Anda bisa baca sendiri di buku yang sudah dibagikan ya. Ya, misalnya Anda harus berpakaian rapi ya, toleransi keterlambatan 30 menit, ya, menjaga ketenangan, ketertiban, kalau tidak masuk memberi kabar, dan seterusnya ya. Silakan Anda harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, karena Anda kan sudah beralih dari siswa ke mahasiswa. Jadi maha ya, maha kuasa, maha besar ya, jadi Anda adalah mahanya siswa, jadi Anda sudah harus berubah semua perilaku, penampilan, tutur kata Anda untuk menyesuaikan dengan status baru Anda. Lalu terkait perkuliahan, jadi nanti Anda akan kuliah online ya, sekarang ini masih memungkinkan untuk kuliah secara offline. Nah, untuk kuliah online ini dari Ubarajaya sudah menetapkan harus memakai dua platform perkuliahan online. Pertama yang disediakan oleh universitas kita yaitu namanya e-learning Ubarajaya. Yang kedua juga boleh Google Classroom ya. Nanti di Google Classroom kalau mau tatap muka, maksud tatap muka secara daring ya, itu bisa menggunakan langsung Google Meet ya, atau kita bisa ke Zoom seperti yang sekarang saya gunakan ini, saya adalah Zoom. Lalu kemudian pembelajarannya adalah ada sinkroni, ada asinkroni.
Singkatnya, sinkroni adalah kita tatap muka secara daring, tatap muka tapi daring gitu ya. Nah, kalau asinkroni mungkin tidak secara langsung tatap muka, tiap dosen punya metodenya masing-masing, nanti Anda ikuti saja metode masing-masing dosen Anda tersebut. Jadi ini yang saya tandai warna hijau. Ya, kalau Anda lihat tuh kita semua total satu semester itu ada 16 pertemuan. Yang warna hijau adalah yang diwajibkan dari universitas kepada dosen untuk melakukan tatap muka secara daring. Jadi di pertemuan awal mungkin perkenalan, rule of the game-nya bagaimana, RPS perkuliahannya bagaimana gitu ya. Lalu nanti di pertemuan ke-7 yaitu satu pertemuan sebelum ujian tengah semester. Dan di pertemuan ke-15 yaitu satu pertemuan sebelum ujian akhir semester ya. Mungkin di situ nanti dosen, kalau saya biasanya mereview apa yang sudah saya berikan, lalu saya memberikan kisi-kisi apa sih kira-kira yang akan keluar yang akan ditanyakan dalam ujian tersebut ya. Jadi untuk asinkroni tadi sudah saya sebutkan memakai e-learning Ubara Jaya ataupun memakai Google Classroom. Nah, lalu nanti evaluasi pembelajaran secara umum Anda sebagai mahasiswa sampai lulus itu ada UTS, UAS, sidang proposal, sidang tugas akhir untuk evaluasinya ya. Nah, nanti untuk sekarang ini pembimbingan tugas akhir dapat dilakukan secara tatap muka, tentunya dengan protokol yang ketat ya. Mungkin kalau misalnya pembimbingan tugas akhir kan hanya satu mahasiswa ya, satu-satu ya. Jadi memungkinkan. Nah, untuk sidang proposal ataupun tugas akhir masih dilaksanakan secara daring. Lalu untuk evaluasi penilaiannya, jadi di dalam sistem SIA ya, sistem informasi akademik kita ada 4 ya, ada 4 penilaian untuk Anda mendapatkan hasil akhirnya. Pertama adalah nilai kehadiran, bobotnya 10%, lalu nilai tambahan 20%, biasanya nilai tambahan ini ada 5 tugas yang diberikan ya. Udah gitu ada ujian tengah semester 30% bobotnya, dan ujian akhir semester 40% bobotnya. Nah, jadi juga Anda harus hadir minimal 75% dari 16 pertemuan tersebut untuk bisa mengikuti UAS. Kalau absensi Anda kurang dari 75%, maka mungkin dalam daring ini Anda bisa ikut ujian, tapi dosen tidak bisa menginput nilai Anda di sistem informasi akademik tersebut. Ya, nanti kalau ada ujian susulan, tentunya nanti Anda harus berkoordinasi dengan dosen. Silakan nanti diikuti bagaimana dosen memberikan ujian susulannya. Lalu sama seperti perkuliahan, praktikum sekarang ini juga masih dilaksanakan secara daring ya, menggunakan media yang ada. Misalnya kalau saya mengajar fisika, saya ingin praktikum torsi balance, saya akhirnya memberikan video yang mungkin Anda juga bisa dapatkan di YouTube ya, untuk bisa memahami apa itu torsi balance gitu ya. Itu sebagai contoh aja. Nah, ada juga praktikum yang mungkin tidak bisa dilaksanakan secara daring, ya itu juga itu bisa dilaksanakan secara offline tapi melalui protokol kesehatan yang ketat. Lalu nanti begitu Anda masuk ke dalam perkuliahan, masuk sebagai mahasiswa diterima ya, Anda nanti punya dosen wali. Jadi misalnya ada satu kelas gitu ya, Anda punya satu dosennya. Dosen tersebutlah yang dalam tanda kutip mengurusi Anda ya. Jadi sama dari pengisian kartu rencana studi atau KRS ya, bimbingan kepada Anda, lalu ada informasi-informasi apa terkait kemahasiswaan ya, itu nanti melalui pembimbingan Anda. Nah, supaya apa? Supaya Anda nanti terkontrol sehingga Anda bisa lulus tepat waktu gitu ya, tidak ada yang miss di jalan gitu ya, karena dalam yudisium biasanya ada aja tuh mahasiswa yang ternyata kurang mengambil mata kuliah, semuanya sudah sidang, sudah lulus semuanya lah ya, tapi ternyata ada mata kuliah yang ketinggalan misalnya. Nah, disinilah peran daripada dosen wali Anda.
Lalu juga ini terakhir saya menginformasikan bahwa kita memiliki website. Sekarang ini cukup lengkap dan terus dilengkapi. Jadi kalau Anda ingin mengetahui informasi mengenai di Fakultas Teknik ya apapun, juga sampai nanti Anda misalnya mengajukan surat misalnya mau kerja praktek, surat macam-macam ya, Anda bisa ke sini ke ftubarajaya.ac.id ya. Nanti Anda lihat ya, nanti di sini misalnya ini ada form mahasiswa ya, silakan Anda utak-utik di situ ya, apa yang Anda butuhkan, Anda ajukan dari situ. Kalau yang Anda butuhkan tapi tidak ada, tolong sampaikan kepada kami agar nanti kami lengkapi websitenya. Baik, segitu saja paparan dari saya. Terima kasih. Selamat menjadi mahasiswa baru. Ingat tadi status sudah berubah dari siswa ke mahasiswa. Semoga Anda bisa lancar dalam studinya sampai lulus di semester 8 nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mahasiswa baru di Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya sebagai Wakil Dekan 2 akan memaparkan mengenai administrasi keuangan, registrasi, jadwal kuliah, serta etika kemahasiswaan. Mengenai administrasi keuangan, bisa dilihat dalam uraian di bawah. Kecuali untuk teknik perminyakan, ada pembayaran tambahan untuk praktikum lapangan di PT. Dibayar 1 juta tiap semester. Seluruh pembayaran non-tunai ke Bripa Ubarajaya. Masing-masing mahasiswa akan mempunyai akun. Hal yang tidak kalah penting yaitu registrasi mahasiswa untuk tiap semester dan jadwal perkuliahan. Etika mahasiswa, hak dan kewajiban mahasiswa selama menjalankan kuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kewajiban mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hak mahasiswa di antaranya etika mahasiswa dan sanksi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal diharapkan sayang. Nama saya adalah Bungaran Saing. Ini nomor WA saya dan alamat email saya. Saat ini saya ditugaskan sebagai Wakil Dekan 3 di Fakultas Teknik. Tugas saya adalah membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan penerimaan mahasiswa, promosi, kerjasama, dan kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan ada dua bagian besar, yaitu internal dan eksternal. Artinya yang dilaksanakan secara internal, baik di lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, atau di lingkungan Fakultas Teknik, oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, atau Himpunan Mahasiswa, dan juga ada kegiatan eksternal, yang regional, nasional, dan internasional. Yang nasional, contohnya adalah program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang ada 8 kegiatan yang harus kita ikuti, yang harus diikuti oleh mahasiswa, yaitu pertukaran pelajar, contohnya magang kerja, proyek kemanusiaan, ada penelitian atau riset, dan lain-lainnya. Di samping itu ada juga kegiatan lain yang secara rutin dilaksanakan oleh pemerintah kita, dalam hal ini Dikti, misalnya kompetisi nasional matematika ilmu pengetahuan alam, biasanya di bulan Maret. Ada juga National University Debat Championship, yaitu debat dalam bahasa Inggris. Ada juga program kreativitas mahasiswa, dan lain-lain, ya. Jadi banyak hal yang bisa kegiatan. Nah, bagi kita yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, kita ada sistem penilaian kegiatan kemahasiswaan. Artinya, kegiatan yang kita ikuti itu semuanya ada nilai, ada poinnya. Ya, ini ada tabel perhitungan poin dari setiap kegiatan yang kita ikuti tersebut. Misalnya PKKMB yang kita laksanakan saat ini nilainya 50 poin. Di samping itu ada kegiatan lain, itu semua ada nilainya. Nanti di dalam website Fakultas Teknik, kita klik form mahasiswa seperti yang ditampilkan di sini. Kemudian kita klik SPKK sesuai dengan prodi kita, contohnya kita klik SPKK Teknik Industri, maka akan muncul seperti ini, kita klik lanjut, maka kita isi. Ini ada Google Form-nya, yaitu nama mahasiswa, NPM, kemudian kita upload sertifikat sebagai bukti fisik dari kegiatan yang kita ikuti, dan setelah itu nanti pada akhir masa studi, yaitu di semester 8, sebelum sidang skripsi, ada transkrip kegiatan mahasiswa kemahasiswaan. Semua kegiatan yang kita ikuti itu akan muncul, terlihat di dalam transkrip kegiatan kemahasiswaan tersebut. Misalnya seperti ini, ada total 310 poin. Yang menjadi syarat sidang skripsi untuk kalian angkatan 2021, minimalnya 150 poin. Di samping itu ada juga program beasiswa yang di kampus kita ada beasiswa UKT LL Dikti 3 wilayah Jakarta, kemudian beasiswa peningkatan prestasi akademik, ada dari Yayasan Prata Bakti, ada dari BRI, ada Bidik Misi, ada juga dari pemerintah Kota Bekasi. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada mahasiswa baru Teknik Industri Ubarajaya. Pada kesempatan yang singkat ini, program studi Teknik Industri akan menyampaikan 2 hal. Pertama, pembekalan kurikulum Teknik Industri. Kedua, pengenalan himpunan mahasiswa program studi Teknik Industri. Kurikulum Teknik Industri Ubarajaya, profil lulusan Teknik Industri Ubarajaya. Lulusan program studi Teknik Industri Ubarajaya terdiri dari 2 profil lulusan. Pertama, proses desain engineer. Lulusan ini merupakan sarjana S1 yang ahli di bidang perancangan proses industri. Kedua, industrial system engineer.
Lulusan ini merupakan sarjana S1 yang ahli dalam rekayasa sistem industri. Untuk mewujudkan profil lulusan teknik industri, maka disusun kurikulum sebagai berikut. Struktur kurikulum teknik industri terdiri daripada kelompok mata kuliah. 1. Mata kuliah wajib universitas 14 SKS. 2. Mata kuliah wajib fakultas 17 SKS. 3. Mata kuliah wajib program studi 98 SKS. 4. Mata kuliah pilihan yang ditawarkan 24 SKS, sedangkan mata kuliah pilihan yang harus diikuti adalah 10 SKS. 5. Skripsi atau tugas akhir 5 SKS. Total SKS yang ditawarkan adalah 158 SKS, sedangkan SKS yang harus diambil adalah 144 SKS. Inilah distribusi mata kuliah per semester, di mana total SKS-nya adalah 144 SKS. Evaluasi keberhasilan studi dan percepatan masa kuliah mahasiswa. Bagi mahasiswa yang punya IPS 3 atau lebih, maka semester berikutnya dapat mengambil 21 sampai 24 SKS. Bagi mahasiswa yang mempunyai IPS 2,5 sampai 2,99, maka dapat mengambil 18 sampai 21 SKS. Bagi mahasiswa yang mempunyai IPS 2,00 sampai 2,49, semester berikutnya dapat mengambil SKS 15 sampai 18 SKS. Untuk mahasiswa yang mempunyai IPS 1,5 sampai 1,99, maka semester berikutnya dapat mengambil SKS 12 sampai 15. Dan bagi mahasiswa yang mempunyai IPS kurang daripada 1,5, maka semester berikutnya hanya bisa mengambil kurang daripada 12 SKS. Kemudian simulasi percepatan masa kuliah. Total paket SKS ada 144. Dengan melakukan percepatan dari semester 1 sampai semester 5 sebanyak 24 SKS, mahasiswa dapat lulus 7 semester atau 3,5 tahun. Dengan syarat kelulusan indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal 2,75. Adapun kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ada di Prodi Teknik Industri Ubarajaya, ada 5 skema kegiatan. Pertama ada pertukaran mahasiswa. Yang kedua magang atau praktek kerja. Yang ketiga kegiatan kewirausahaan. Yang keempat penelitian atau riset di suatu instansi atau institusi. Dan yang kelima studi proyek independen. Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Industri. Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Industri merupakan organisasi kemahasiswaan atau lembaga eksekutif di tingkat program studi yang melaksanakan kegiatan penalaran dan keilmuan. Adapun kegiatan himpunan mahasiswa terdiri pada 2 macam. Pertama, kegiatan-kegiatan akademik, meliputi latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa (LKMM), seminar ilmiah, forum diskusi ilmiah, pelatihan pendukung mata kuliah, kunjungan industri, dan kegiatan-kegiatan non-akademik meliputi turnamen olahraga dan seni, bakti sosial atau pengabdian masyarakat. Demikian, terima kasih. Selamat bergabung dengan program studi teknik industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa baru program S1 Teknik Kimia Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Untuk itu saya presentasikan kurikulum yang digunakan di program Teknik Kimia. Kurikulum program Teknik Kimia kita adalah ke kurikulum tahun 2019 dan masih berlaku sampai sekarang. Nah, untuk Teknik Kimia Universitas Bayangkara Jakarta Raya berdiri pada tahun 1995 dan alhamdulillah 2018 telah terakreditasi B atau baik sekali. Nah, program studi Teknik Kimia pada tahun 2022 menjadi program studi Teknik Kimia yang unggul di tingkat nasional di bidang rekayasa dan teknologi bahan
yang berwawasan kebangsaan dan berbasis security. Berikutnya adalah profil lulusan. Profil lulusan teknik kimia kita adalah 1. Wirausaha. Jadi lulusan program studi teknik kimia diarahkan untuk menjadi wirausahawan. Yang berikutnya adalah proses engineer atau product engineer. Jadi ini di bidang industri. Profil berikutnya adalah peneliti dan research and development. Kemudian yang lain adalah pengendalian kualitas, terus menjadi akademisi dan analisis laboratorium. Nah, untuk capaian pembelajaran dibagi menjadi sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan pengetahuan khusus. Nah, untuk struktur kurikulum terbagi menjadi 8 semester atau 4 tahun. Nah, total SKS adalah 144 SKS. Yang mana mata kuliah terdistribusi di tiap-tiap semester dari semester 1 sampai semester 8. Nah, untuk perkuliahan ini dibagi dalam tiap-tiap mata kuliah dengan SKS berbeda-beda. Ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, dan ada yang 4 SKS. Nah, oke, cukup sekian presentasi tentang kurikulum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Teknik lingkungan merupakan sebuah program studi yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan pendekatan teknologi. Tenaga ahli teknik lingkungan masih sangat dibutuhkan dengan bidang keahlian pengelolaan lingkungan, rekayasa penyediaan air bersih, pengolahan air buangan, pengelolaan buangan padat atau sampah, serta pengendalian dan pengelolaan dampak lingkungan. Prodi Teknik Lingkungan Ubara Jaya mendapatkan izin operasional dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 September 2013. Visi Teknik Lingkungan Ubara Jaya adalah pada tahun 2022 menjadi program studi unggulan di tingkat nasional di bidang lingkungan dan teknologi berkelanjutan yang berwawasan kebangsaan berbasis security. Misi Prodi Teknik Lingkungan Ubara Jaya adalah menyelenggarakan fungsi kelembagaan perguruan tinggi dengan wawasan ke depan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi adab dan kesopanan sehingga tercipta sumber daya manusia yang cinta lingkungan, bermutu, dan dapat bersaing di dunia kerja. Berikut adalah profil dosen Teknik Lingkungan Ubara Jaya. Program Strata 1 Teknik Lingkungan terdiri dari 8 semester dengan rincian mata kuliah sebagaimana berikut.
Semakin banyaknya permasalahan lingkungan hidup seperti pencemaran udara, pencemaran air, pembuangan limbah, serta keterbatasan air bersih membutuhkan keahlian di bidang teknik lingkungan. Lulusan teknik lingkungan dapat bekerja di pemerintahan seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, dan sebagainya, juga di BUMN ataupun BUMD, bekerja di industri terutama bagian HSE atau K3LH, kemudian bisa juga menjadi dosen, konsultan lingkungan, entrepreneur di bidang lingkungan, dan juga dalam proyek pembangunan nasional. Berikut adalah beberapa kegiatan mahasiswa dan dosen Teknik Lingkungan Ubara Jaya. Selamat datang di program studi Teknik Perminyakan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan visi ingin menjadi program studi yang unggul di sektor migas dan energi. Selayang pandang. Pendirian dari program studi Teknik Perminyakan Ubara Jaya disahkan oleh Dirjen Dikti pada tanggal 16 Oktober 2013. Di tahun 2019 kita telah memiliki lembaga sertifikasi profesi LSPP 1 di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan skema ahli frida pemboran migas dan panas bumi. Bahan kajian yang melingkupi program studi teknik perminyakan terdiri dari mechanical engineering, chemical, geologi, geofisis, fisika, matematika, ekonomi, biologi, dan environment, dan beberapa mata kuliah yang akan mendukung pembelajaran di program studi teknik perminyakan. Dengan bahan kajian utama, teknik reservoir, teknik pemboran, teknik produksi, surface facility, serta integrated field development project. Susunan mata kuliah yang kita tempuh nanti selama 4 tahun atau 8 semester terdiri dari susunan yang terlampir di tampilan di slide. Semester 3-4, 5-6, semester 5-6, dan semester 7-8. Di sini pula kita juga memiliki pilihan keahlian dari proses pembelajaran di program studi teknik perminyakan. Dengan keahlian kita bagi di semester ganjil dan semester genap. Alur mata kuliah
yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa ketika belajar di program studi perminyakan adalah dari semester 1 sampai semester 8 seperti terlampir. Fasilitas yang kita miliki ada 4 laboratorium yang terdiri dari laboratorium penilaian informasi, laboratorium fluida pemboran, laboratorium optimasi produksi, serta simulasi dan permodelan dengan melingkupi beberapa mata kuliah yang berada di dalamnya. Kerjasama yang telah kita lakukan selama ini dengan berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah, baik dalam maupun negeri, terdiri dari ada yang dari pemerintah, PPSD Migas, Cepu, ada dari perusahaan asing, Rockflow Dynamic, ada perusahaan swasta, Andromeda Rekayasa Fluida, ada perusahaan atau lembaga penelitian Lemigas. Beberapa perusahaan-perusahaan migas yang telah bekerja sama dengan kita seperti Pertamina Hulu Energi, SKK Migas, Pertamina EP, Medco Energi, serta Nurnaco. Profil lulusan dan alumni, kita berharap seorang lulusan dari program studi teknik perminyakan akan menjadi seorang engineer. Engineer dari pemboran, engineer dari production, engineer dari reservoir maupun engineer dari penilaian formasi. Ini beberapa posisi atau occupation dari engineer yang bisa kita masuki pada saat nanti berproses sebagai seorang engineer di petroleum. Target-target lulusan dan alumni ini ada beberapa instansi maupun perusahaan, ada PSG atau oil company, geothermal, coal bed metal company, service company, instansi atau lembaga, gas company, LNG maupun petrochemical dan rig company. Kita didukung oleh 8 orang dosen dan pengajar yang ada di program studi teknik perminyakan, yang terdiri dari beberapa keahlian-keahlian yang dimiliki oleh dosen tersebut. Sekian, terima kasih atas waktunya. Kita berharap bisa sukses bersama dengan program studi teknik perminyakan Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Presma, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik, Dredo Gilbert Danielson. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, Wakil Presiden Mahasiswa Fakultas Teknik. Selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi baru Teknik di Universitas Bayangkara Jakarta Raya, yang dimana Fakultas Teknik mempunyai 4 prodi, yaitu yang pertama adalah program studi teknik lingkungan, yang kedua program studi teknik industri, yang ketiga program studi teknik kimia, yang keempat program studi teknik perminyakan, yang dimana dari keempat itu mempunyai organisasi kemahasiswaan yang bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kami selaku Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik mengajak rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi 2021 untuk bergabung ke dalam organisasi yang ada di Fakultas Teknik. Manfaatnya adalah menambah wawasan, menambah relasi, membangun pola pikir, mengembangkan cara bicara. Semangat kepada para mahasiswa baru Fakultas Teknik, tetap semangat dan selalu berkarya walaupun di masa pandemi ini. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teknik bersatu tak bisa dikalahkan.
Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ridho Farhan. Saya di sini adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Tugas saya sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Industri adalah bertanggung jawab atas organisasi, baik internal kampus maupun eksternal kampus, memberikan saran dan masukan kepada seluruh anggota, selalu aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, melakukan pengawasan di setiap program kerja, baik itu pengurus harian maupun departemen. Hai, nama saya Nusantara Haji, saya Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Tugas pokok dan fungsi saya, pertama mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di seluruh divisi, 2 mewakili ketua apabila berhalangan hadir, 3 membantu ketua menyusun perangkat kepengurusan serta merencanakan program kerja selama setahun, 4 melaksanakan delegasi tugas dari ketua. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Hidayat selaku Sekretaris 1 dan rekan saya Jihan Olivia Sabrina selaku Sekretaris 2. Tupoksi dari Sekretaris HMTI yaitu membuat proposal dan LPJ kegiatan HMTI, bertanggung jawab setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja HMTI, mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas di organisasi HMTI, serta menghadiri rapat-rapat dan membuat risalah. Hai, perkenalkan nama saya Dela Friani. Di HMTI saya menjabat sebagai Bendahara 1. Kenalkan rekan saya Gusti Dharma Pratama selaku Bendahara 2 di HMTI. Tugas Bendahara 1 yaitu mencatat semua arus keuangan dan mencakup segala macam pemasukan dan pengeluaran keuangan di dalam HMTI. Tugas Bendahara 2 menyimpan dan mengeluarkan uang untuk kebutuhan HMTI sesuai dengan program kerja atas dasar persetujuan Ketua HMTI. Di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri mempunyai 5 departemen. Yang pertama adalah Kominfo, yang kedua adalah Litbang, yang ketiga adalah PSDM, keempat adalah kewirausahaan, kelima adalah orasi. Halo, nama saya Pratama. Di HMTI, saya menjabat sebagai Kadep Litbang. Tupoksi Departemen Litbang adalah menghimpun informasi, aspirasi, dan materi yang bermanfaat bagi pengembangan akademis mahasiswa teknik industri Ubara Jaya. Berikut adalah kegiatan Departemen Litbang. Halo, perkenalkan, nama saya Mogian Abizal. Saya menjabat sebagai Kepala Departemen Divisi Kominfo. Tugas pokok dan fungsi Divisi Kominfo di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri adalah bertugas untuk menjalin kerjasama dengan organisasi teknik industri seperti himpunan atau ikatan sejenis di setiap instansi nasional. Apapun fungsi komunikasi dan informasi ialah sebagai wadah penyalur informasi terkait kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Ubara Jaya. Berikut video kegiatan Departemen Kominfo. Kenalin, saya Al-Habib Gali selaku Kepala Departemen PSDM yang bertugas mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswa teknik industri, juga bertugas memberikan pembelajaran melalui pelatihan hard skill maupun soft skill dan mencari atau membentuk calon kaderisasi untuk menjadi calon penerus HMTI ke depannya. Yang berikut kegiatan Departemen PSDM. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tegestir Langga. Saya di HMTI ini menjabat sebagai Kadep Kewirausahaan dan Inventaris. Tupoksi KWUI sendiri itu adalah kita sebagai media bagi anggota himpunan dalam mengembangkan serta meningkatkan jiwa kewirausahaan. Contohnya seperti menjual, memproduksi, hingga memasarkan. Dan juga kita menyimpan aset-aset Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Ubara Jaya. Berikut video kegiatan Departemen KWUI. Perkenalkan, nama saya Hafiz Anofil. Di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, saya sebagai Kepala Departemen Orasi. Divisi Orasi bertujuan untuk mewadahi segala minat dan bakat dari seluruh pengurus, anggota, serta mahasiswa Teknik Industri Ubara Jaya terkait olahraga agar tersalurkan dengan baik dalam bentuk apresiasi maupun kompetisi, dan menyadarkan kepada seluruh mahasiswa akan pentingnya bersosial dan bermasyarakat. Berikut adalah video kegiatan kami. Salam Unity, salam! Salam Unity, salam! Salam Unity, salam!
can hear me scream now. Let it happen naturally.